Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rayu dulur Tribun Jatim, Nabaca Surya. Dan jadi kita kali ini ada di depan markas Gegana Satbrimob Polda Jawa Timur, yang ada di kawasan Jalan Kersikan, Kerembangan, Kota Surabaya. Jadi kali ini kita ada di lokasi ledakan yang ternyata memang lokasi ledakannya itu ada di bahu jalan, dekat jalan utama ya. Ada di samping sisi kiri bangunan sisi kiri dari arah utama Gedung Gegana ya, dari arah utara. Tadi bangunan yang ada di depan kita ini adalah bangunan utama penyimpan atau yang dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan mortir ya, yang terjadi ledakan utama. Dan saat ini di bangunan tersebut, di area bagian depan pagarnya ditutup sebuah spanduk bekas berwarna putih, sehingga tidak dapat dilihat secara kasat mata dari pantauan jarak jauh dari luar area bangunan. Kemudian di samping kirinya, dulur-dulur, kita melihat pos penjagaan yang juga ditutup sebuah kain terpal ya, warna biru. Tadi ada sekitar 4 bangunan yang terdampak akibat ledakan ini, yakni bangunan asrama lama yang informasinya tidak ada penghuninya saat kejadian. Jadi memang tidak dihuni, tidak dimanfaatkan sebagai tempat mes, istirahat atau tempat tidur dari personil Satbrimob. Kemudian ini adalah bangunan utama gudang penyimpanannya. Kemudian juga terdampak ledakan, yakni bangunan masjid. Kalau kita lihat sepintas dari jarak jauh memang ada kerusakan pada bagian atapnya. Kemudian yang terdampak lagi adalah pos penjagaan. Jadi ada 4 bangunan ya yang terdampak dulu. Namun kalau kita berdasarkan keterangan awal dari Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto, yang tadi sempat memberikan keterangan pers secara resmi di tengah agenda sebuah acara yang diselenggarakan oleh Mabes Polri di Banyuwangi. Tadi Kapolda Jawa Timur sempat memberikan keterangan kalau bangunannya rusak, hanya 1 bangunan dan 1 buah mobil. Kemudian dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kemudian korban luka masih akan diupdate lebih lanjut. Belum ada informasi terkait itu karena Kapolda tadi tidak merinci, bahkan tidak juga menyebut adanya korban luka. Kemudian mengenai sumber ledakan, informasi yang kami himpun berdasarkan dari keterangan Kapolda Jatim adalah bersumber dari mortir sisa yang pernah dievakuasi oleh tim Gegana Satbrimob Polda Jatim yang dilaporkan oleh masyarakat. Jadi terkadang masyarakat Jawa Timur entah di berbagai macam daerah melaporkan ketika hendak membangun suatu bangunan, kemudian membersihkan selokan, kadang-kadang mendapati adanya benda mortir yang nantinya itu akan dilaporkan pada pihak polisian setempat dan dilakukan evakuasi. Dan evakuasinya itu biasanya dilakukan oleh tim Gegana, dan bahan peledak mortir yang ditemukan oleh masyarakat itu akan dievakuasi atau dipindah atau disimpan oleh tim Gegana agar tidak melukai atau terjadi ledakan di tengah permukiman masyarakat. Nah, mortir-mortir yang ditemukan itu hasil evakuasi dari laporan masyarakat itu disimpan di sebuah gudang ini, dulur. Jadi gudang ini ya yang ditutup oleh terpal berwarna spanduk bekas warna putih. Mengenai pemicu dari ledakan mortir ini masih belum diketahui, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian, dari Kabitumas Polda Jatim atau dari pihak Kapolda Jatim.
Dan ini kabarnya nanti akan perkembangan lebih lanjut hasil penyelidikan akan disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur di lokasi kejadian perkara atau di markas Detasemen Gegana di Jalan Gresikan. Dan Kapolda Jatim masih perjalanan ya dari menghadiri acara yang sudah diagendakan sejak hari Minggu kemarin. Jadi Kapolda sejak hari Minggu kemarin sudah menginap di Banyuwangi untuk menyelenggarakan acara penting dari pihak kepolisian. Kemudian setelah ada kejadian ini Kapolda Jatim langsung terbang meluncur ke lokasi dan masih dalam perjalanan, dan nanti kita akan saksikan, kita akan pantau lagi perkembangan keterangan dari Kapolda Jatim terkait insiden ini. Semula tadi kawasan Jalan Gresikan Mbah Ratu ini tadi ya, kawasan Jalan Mbah Ratu biasa disebut demikian oleh masyarakat Kota Surabaya, sempat ditutup dua arah, namun saat ini sudah dibuka kembali, tapi dengan mekanisme penjagaannya sangat ketat. Untuk markas Brimob tetap ditutup pagarnya. Ada mobil patroli dari Polsek setempat melakukan pengawalan. Kapolda Jawa Timur tadi juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Untuk korban luka, Kapolda Jawa Timur belum menjawab soal itu, apakah memang ada korban luka dalam insiden ini. Namun nanti akan kita update kembali mengenai informasi mengenai korban luka, apakah ada korban luka atau tidak. Untuk pihak kepolisian Polda Jatim, tadi Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto juga mengatakan bahwasanya mekanisme penyelidikan olah TKP sedang dilakukan oleh sejumlah unitnya, seperti unit dari tim laboratorium forensik Polda Jawa Timur, kemudian tim dari Gegana Polda Jawa Timur, dan dari Polsek dan Polres setempat, dan Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak juga melakukan backup untuk melakukan serangkaian olah TKP dan penyelidikan lebih lanjut atas insiden ini. Jadi sumber dari ledakan ini kami informasikan kembali bahasanya disebabkan oleh ledakan sebuah mortir bekas yang pernah dievakuasi oleh pihak Gegana dari permukiman masyarakat beberapa waktu yang lalu. Jadi sebenarnya rencananya mortir-mortir tersebut akan disposal ya, atau dimusnahkan oleh pihak Gegana pada pekan ini. Namun ternyata terjadi ledakan dari mortir tersebut. Dan mengenai faktor pemicu ledakannya kita masih belum dapat informasi mengenai hal itu. Nanti akan kita gali kepada pihak Kapolda Jawa Timur yang nanti akan mengagendakan doorstop press release di lokasi kejadian perkara. Untuk lokasi saat ini pukul 13.22 dulur terpantau secara langsung ya, bahwasanya kondisinya hujan lebat. Kami juga mengimbau untuk pantauan arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi truk-truk besar dulur. Kami mengimbau bagi dulur Tribun Jati dan Baca Surya terus nantiasa berhati-hati dan waspada dalam berkendara.
Jadi kita melakukan pemantauan langsung di depan lokasi bangunan yang terjadi ledakan. Jadi ledakan ada di sini, ada Telut. Ini adalah bangunan gudang yang dijadikan penyimpanan mortirnya itu. Jadi ledakan terjadi di situ, kemudian terdampak pada 3 bangunan di sekitarnya, yakni ada bangunan masjid, atapnya terpantau porak-poranda, tapi bukan keseluruhan ya, hanya sebagian pada bagian sudutnya yang dekat pada ledakan, bangunan yang meledak. Kemudian yang terdampak juga ada bangunan pos penjagaan yang ditutup dengan terpal berwarna biru. Kemudian ada juga bangunan asrama yang tidak dipakai. Jadi informasinya asrama tersebut adalah tempat untuk istirahat, tapi selama ini tidak digunakan atau difungsikan sebagai tempat istirahat atau mes para anggota. Tapi kita akan update lebih lanjut perkembangan mengenai ledakan yang terjadi di markas Brimob Surabaya milik Polda Jawa Timur. Demikian reportase kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.